Hai guys, kembali lagi dengan saya. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 3 bab yang terbaru, yaitu bab 4259 sampai bab 4261. Oke, kita langsung aja. Bab 4259. Seorang Chongqiu bertanya dengan heran, "Bu, ada apa? Chen Er punya tunangan?" Wanita tua itu berkata dengan penuh semangat, "Ketika Chen Er masih muda, saudara perempuanmu mengatur pernikahan untuknya. Dan pihak lain adalah saudara iparmu yang baik. Tetapi anak itu masih kecil saat itu. Dan saudara perempuanmu baru saja memberitahu saya tentang itu. Saya seharusnya tidak berbicara tentang Anda. Kemudian saudara perempuan Anda dan yang lainnya mengalami kecelakaan dan tidak ada yang menyebutkannya lagi. Selain itu, Chen Er juga menghilang dan gadis itu terlalu muda saat itu. Kupikir ini pasti tidak akan berakhir." Berbicara tentang ini, wanita tua itu tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya dengan suara menangis, "Chongqiu, kamu bilang, mungkinkah Chen Er kembali?" Chen Er, Chongqiu juga sedikit emosional tiba-tiba dan berkata, "Tuhan memiliki mata. Ayah telah mencari Chen Er selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak dapat menemukan Chen Er. Jika Chen Er kembali saat ini, itu dapat dianggap sebagai pengganti ayah. Penyesalan yang besar." Wanita tua itu gemetar karena kegembiraan. Dia berbalik dan meraih tangan Kisan, menangis dan berkata, "Kisan, apakah kamu mendengar? Mungkin kali ini Chen Er benar-benar kembali. Cucu tertua kami kembali. Kamu tidak boleh pergi sekarang. Anda harus menunggu untuk melihat cucu Anda." Begitu kata-kata ini keluar, berbagai parameter pada monitor di samping Kisan terlihat meningkat. Dokter segera bersemangat dan berkata, "Kondisi fisik kru telah membaik. Detak jantung, tekanan darah, dan oksigen darah telah membaik." Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terkejut. Sejak lelaki tua itu koma sampai sekarang, indikator fisik terus menurun. Belum lagi rebound. Tidak ada peluang untuk menghentikan tren turun. Dan karena rebound tiba-tiba secara alami, membuat semua orang sangat bahagia. Wanita tua itu juga sangat senang, dan sambil menyeka air mata, dia tidak sabar untuk berkata, "Cepat, bantu aku keluar. Aku ingin melihat Chen Er turun dari pesawat dengan mataku sendiri." Chongqiu dengan cepat membantu wanita tua itu keluar. Dan paman kedua, paman ketiga, dan bibi Yechen juga mengikuti tanpa sabar. Melihat ini, Chongqiu buru-buru berkata, "Kai Feng, jangan pergi ke sana. Tetap di sini bersama ayah. Jika ada keadaan darurat, Anda dapat merespon tepat waktu." Kai Feng ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi setuju untuk memikirkannya. Sebenarnya, dia benar-benar ingin pergi keluar dengan semua orang untuk melihat apakah Ye Chen sudah kembali. Bagaimanapun, di antara saudara dan saudari keluargaan, meskipun setiap orang memiliki kasih sayang yang mendalam untuk An Chengqi, kasih sayang antara An Kai Feng dan kakak perempuan An Chengqi adalah yang terdalam di antara saudara kandung. Meskipun dia selalu teguh dan sangat kuat, itu hanya secara bertahap dibudidayakan setelah kematian An Chengqi. Ketika An Chengqi masih hidup, dia adalah pengikut paling taat di sekitar An Chengqi. Ketika sampai setelah kematian An Chengqi, dia mulai meniru perilaku saudara perempuannya tanpa sadar dan secara bertahap mencapai prestasinya saat ini. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa kemampuannya tidak sebaik kakaknya. Pada saat ini, di antara ujung landasan, sebuah pesawat terbang secara bertahap mendekat dari tinggi ke rendah, dari jauh ke dekat. Hati kelegaan menjadi sangat gugup. Wanita tua itu tidak bisa tidak bertanya kepada anak-anak sekitarnya, "Kamu bilang Chen Er akan ada di pesawat?" Semua orang tidak berani menjawab. Bagaimanapun, Ye Chen telah menghilang selama hampir 20 tahun. Dan mereka tidak berani mengharap Ye Chen kembali saat ini. Di masa lalu, mereka telah membujuk Olong beberapa kali dan mengira mereka telah menemukan Ye Chen beberapa kali.
Tetapi pada akhirnya, mereka semua dikonfirmasi oleh DNA dan mereka hanya bersenang-senang. Karena itu, kali ini semua orang khawatir bahwa kali ini masih Nan ke Yimeng. Mesin pesawat semakin dekat, pesawat Gukyeogi akhirnya mendarat dengan mulus di ujung landasan. Kemudian, mesin pendorong mundur mesin pesawat terbuka dan terdengar suara siulan yang lebih keras. Setelah beberapa saat, kecepatan pesawat melambat dan di bawah bimbingan kendaraan pemandu darat perlahan-lahan meluncur ke pintu gerbang utama. Pada saat pintu kabin terbuka, hati kelegaan ada di tenggorokan mereka. Pada saat ini, Gukyeogi di pintu kabin juga sangat gugup. Kemudian parka dibuka. Saat kelegaan melihat Gukyeogi, beberapa cucu muda segera berseru, "Apakah itu Gukyeogi?" Sebagai penyanyi papan atas di Cina, popularitas Gukyeogi memang sangat tinggi. Adik-adik Ye Chen semua mengenalnya dan mereka semua menyukai lagu-lagunya. Karena itu, ketika mereka melihat Gukyeogi turun dari kabin, mereka semua terkejut. Wanita tua itu sangat gugup saat ini dan terus melihat ke belakang Gukyeogi. Tetapi, ketika dia melihat bahwa tidak ada orang lain di belakang Gukyeogi, dia merasa tersesat lagi. Dia tahu bahwa cucunya pasti tidak ada di pesawat. Gukyeogi sudah berjalan di depan semua orang saat ini, menekan kegugupannya dan berkata, "Halo semuanya, saya Gukyeogi, tunangan saudara Ye Chen." Gukyeogi, wanita tua itu memandangnya dan buru-buru bertanya, "Kamu adalah gadis kecil dari keluargaku yang dikatakan Chengki?" Gukyeogi mengangguk cepat dan berkata dengan hormat, "Itu benar, ini aku." Setelah berbicara, dia dengan sopan bertanya, "Kamu seharusnya menjadi nenek kakak Ye Chen, kan?" Wanita tua itu mengangguk dengan lembut, "Ini aku. Anak baik, beritahu nenek, apakah Anda memiliki keberadaan Chen Er?" Kita lanjut lagi ke bab 4260. Saya. Mendengar pertanyaan wanita tua itu, Gukyeogi mengerucut bibirnya dan merasa sangat malu. Tetapi memikirkan penjelasan Ye Chen, dia hanya bisa menggigit bulu dan berbohong. "Maafkan aku nenek, aku belum menemukan saudara Ye Chen." Berbicara tentang ini, Gukyeogi dengan jelas melihat bahwa sorot mata wanita itu langsung meredup. Dan dia tiba-tiba merasa bahwa terlalu kejam untuk mengatakan ini kepada wanita tua berwajah baik ini. An Chongkyu di samping menghela napas dan bertanya, "Nona Gu, apakah Anda juga mencari Chen Er?" "Ya," Gukyeogi berkata dengan serius. "Ayahku telah mencari saudara Ye Chen selama hampir 20 tahun, dan dia telah mencari hampir di mana-mana." Pada saat ini, wanita tua itu berkata dengan lembut dengan wajah yang bersyukur, "Kalian benar-benar penyayang yang benar. Dan Anda tidak melupakan Chen Er selama bertahun-tahun. Terima kasih. Saya pikir kami adalah satu-satunya yang masih hidup mencari keberadaan Chen Er. Saya tidak berpikir kalian telah mencari begitu lama." Gukyeogi buru-buru berkata, "Nenek, saya menikah dengan saudara Ye Chen dan orang tua saya membuat perjanjian dengan paman Ye dan bibi An sejak lama. Saudara Ye Chen adalah tunangan saya dan itu telah ada dalam pikiran saya selama ini. Itu tidak berubah. Saya sudah menunggu bertahun-tahun untuk menikah dengan saudara Ye Chen setelah saya menemukannya." Ketika wanita itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan tangis dan terdesak. "Anak baik, selama bertahun-tahun, ini sulit bagimu." Gukyeogi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak sulit, seharusnya." Setelah mengatakan itu, Gukyeogi berbohong dengan ramah dan berkata, "Saya datang ke Amerika Serikat untuk tur konser kali ini, dan ayah saya menjelaskan bahwa saya harus datang menemui Anda dan kakek saya ketika saya punya waktu. Saya mengambil kebebasan untuk datang ke sini kali ini. Berharap saya tidak akan mengganggu kalian berdua." Bagaimana mungkin? Wanita tua itu meraih tangan Gukyeogi dan berkata dengan penuh kasih, "Meskipun Chen Er belum ditemukan, di mataku kamu adalah menantuku." Gukyeogi mengangguk dengan cepat, merasa tergerak dan malu. Wanita tua itu buru-buru memperkenalkan, "Anak baik, nenek akan memperkenalkan Anda. Ini adalah paman tertua Anda."
Dan ini adalah paman kedua dan bibi ketiga Anda. Paman kedua memiliki sesuatu untuk menemani kakek Anda. Jadi dia tidak turun untuk menyambut Anda. Gukewgi buru-buru bertanya, "Nenek, bisakah saya melihat kakek?" Mata wanita tua itu ditutupi dengan lapisan kabut air dan tersedak. "Kakekmu sakit parah dan sudah pingsan." Mengatakan itu, dia mengingat sesuatu dan berkata dengan cepat, "Anak baik, ikut aku. Aku akan membawamu menemukan kakekmu." Gukewgi buru-buru mengikuti wanita tua itu dan lainnya ke pusat medis Anjia. Ketika dia pertama kali tiba di pintu ICU, An Kaifeng mendengar gerakan itu dan berlari keluar dengan cepat. Dia tidak sabar untuk bertanya kepada wanita itu, "Bu, apakah Chen Er kembali?" Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan memperkenalkan Gukewgi. "Kaifeng, gadis ini adalah Nona Gu dari Yanjing. Dia adalah tunangan yang ditunjuk kakakmu, Chen Er saat itu. Hari ini, dia datang menemukanku dan ayahmu." An Kaifeng tiba-tiba menjadi sangat kecewa, tetapi dia masih sangat sopan kepada Gukewgi dan bertanya. An Kaifeng tiba-tiba menjadi sangat kecewa, tetapi dia masih sangat sopan kepada Gukewgi dan berkata, "Halo, Nona Gu." Wanita tua itu berkata kepada Gukewgi lagi, "Anak baik, ini paman keduamu." Gukewgi mengangguk dan berkata dengan sopan, "Halo, paman kedua." Kita lanjut lagi ke bab 4261. An Kaifeng buru-buru berkata, Oke, datang dari jauh-jauh, dan kita akan makan malam dulu. Biarkan bibimu mengaturmu sebentar, dan kita makan dulu." Gukewgi buru-buru berkata, "Tidak perlu paman kedua, saya memakannya di pesawat ketika saya datang." Dengan mengatakan itu, Gukewgi bertanya lagi, "Bisakah saya masuk dan melihat kakek?" Wanita tua itu buru-buru berkata, "Ayo nak, nenek akan membawamu masuk." Setelah itu, dia hendak membawa tangan Gukewgi ke ICU. Tapi saya tidak pernah memikirkannya. Pada saat ini, seorang dokter tiba-tiba berseru, "Tekanan darah dan detak jantung turun terlalu cepat. Siapkan defibrilator Anda." Semua orang segera terkejut oleh teriakan ini, dan tiba-tiba semua orang berkumpul di sekitar ranjang di rumah sakit. Dr. An Kisan saat ini berkata, "Saya tidak dapat menggunakan defibrilator. Defibrilator akan menyebabkan dia menderita sebelum dia pergi. Tubuhnya telah mencapai batasnya." Dokter melihat elektrokardiogram hampir ditarik menjadi garis lurus dan bertanya dengan panik, "Direktur, apakah Anda benar-benar tidak menyimpannya?" Direktur memandang wanita tua itu pada saat ini dan berkata dengan sangat serius, "Nyonya, jika Anda masih menyelamatkan tuannya sekarang, ini dapat ditunda selama puluhan menit dan bahkan paling banyak beberapa menit. Apakah itu defibrilator atau kompresi dada? Lebih menyakitkan bagi tuannya untuk pergi pada saat terakhir. Apakah menurutmu kamu harus menyelamatkan atau membiarkan tuan pergi dengan tenang?" Wanita tua itu mengangguk ringan, menyeka air mata dan terdesak. "Kalian semua keluar. Untuk sisa waktu, biarkan aku dan anak-anak menemaninya." Begitu kata-kata ini keluar, beberapa anak dari keluarga An dan semua cucu-cucu tiba menunduk kepala dan menangis. Direktur tahu bahwa wanita tua ini telah mengambil keputusan dan mengangguk sedikit dan mengerti. Dia mengedipkan mata pada beberapa staf medis di sekitarnya dan kemudian berkata kepada wanita tua itu, "Nyonya, kami keluar dulu dan Anda bisa menghubungi kami kapan saja jika Anda membutuhkan sesuatu." Melihat bahwa lelaki tua itu akan mencapai akhir hidupnya, Gukewgi buru-buru berkata, "Nenek, saya punya obat. Mungkin ini bisa menyelamatkan hidup kakek saya." Wanita tua itu tersenyum masam dan berkata dengan penuh terima kasih, "Anak baik, terima kasih. Kakekmu benar-benar tidak bisa melewati rintangan ini kali ini. Tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Biarkan dia pergi dengan tenang." Setelah berbicara, dia berkata dengan sangat serius, "Anak baik, kamu adalah tunangan Chen Er. Di mataku, kamu adalah keluarga sendiri. Jika kamu tidak takut, tetaplah di sini bersama nenek." Gukewgi buru-buru mengeluarkan pil penyelamat jantung.
yang diberikan oleh Ye Chen untuk dirinya sendiri dan berkata dengan sangat semangat, "Nenek, obat ini adalah obat penyelamat jantung yang didapat ayahku secara tidak sengaja." Saat itu, dia menderita kanker pankreas stasium lanjut. Setelah meminum obat ini, ayah saya benar-benar sembuh dan yang terakhir pergi, dia meminta saya untuk membawanya bersama saya dalam keadaan darurat. Pil penyelamat darah dan jantung. Setelah mendengar ini, keluarga An tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Faktanya, selain wanita tua dan An Chong Kyu, anggota keluarga An lainnya tidak percaya pada obat-obat mujarab apapun. Baru saja, Tian Si Hong mengeluarkan pil kelanjutan hidup yang telah dia simpan selama bertahun-tahun, dan semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa pil itu benar-benar tidak berpengaruh. Jadi, pada saat ini, Gu Qiuwi mengeluarkan pil penyelamat darah dan jantung, dan semua orang secara naluriah berpikir bahwa itu sama dengan pil kelanjutan barusan. Seperti pil kehidupan, ini tidak akan memiliki efek yang substansial. Jadi, wanita tua itu melihat bahwa pernapasan An-Kisa menjadi sangat lemah dan dadanya yang naik turun hampir tidak terlihat. Jadi, dia menangis dan menolak dengan sopan. "Nak, kamu harus menyimpan obat ini untuk dirimu sendiri. Kakekmu seperti ini. Tidak ada obat yang digunakan, jadi biarkan dia pergi dengan tenang." Gu Qiuwi berkata dengan cemas, "Nenek, obat ini benar-benar berbeda dari obat-obat biasa. Ayah saya juga dirawat karena kanker pankreas di Amerika Serikat. Dia menghabiskan semua metode medis canggih di Amerika Serikat, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, ini adalah menanam ramuan yang menyelamatkannya." Karena itu, Gu Qiuwi takut mereka tidak akan mempercayainya, jadi dia buru-buru berkata, "Ngomong-ngomong, ketika ayah saya sakit, banyak medis domestik melaporkan tentang dia dan bahkan beberapa media yang tidak bermoral merilis berita palsu tentang kematian ayahku. Kemudian, dia telah pulih dan itu telah menarik banyak perhatian dan diskusi media Tiongkok. Jika Anda tidak percaya, Anda selalu dapat mencari di internet untuk berita yang berkaitan dengan ayah saya. Nama ayah saya adalah Gu Yanzhong." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.